Salam dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini diberikan kesempatan bagi kita semua, dan kita boleh bersama dalam program renungan harian Gereja Masehi Injili di Minahasa yang akan tetap terus memberitakan keselamatan, berita firman Tuhan yang menghidupkan, yang menyelamatkan, yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Oleh karena itu, Allah kita Allah yang penuh kasih, sehingga Dia merelakan kehidupannya bagi banyak orang. Allah adalah kasih, sehingga mari kita jadikan kasih itu sebagai yang paling utama di dalam kehidupan kita setiap hari. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudara, berjumpa lagi kita di akhir minggu ini, di akhir pekan ini, dengan harapan kita semua tetap ada dalam penyertaan tangan kasih Tuhan. Dan di hari Sabtu ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa, atas tuntunan, pemeliharaan, penyertaan-Mu bagi kami semua. Hari ini ketika kami ada, sebagaimana kami ada, kami sungguh diberkati oleh-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu Bapa di hari ini, dan biarlah hikmat ditaruhkan atas kami. Kasih-Mu ada mendiami kami, dan kami memperoleh pengertian yang benar tentang firman-Mu ini. Ajar kami untuk melakukannya Bapa, dan biarlah segala sesuatu terjadi dalam naungan tangan kasih-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membaca Alkitab dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Sekali lagi ayat yang ke-31 dari 1 Korintus pasal 12 yang berbunyi begini. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting, namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di bawah tema jadikan kasih yang lebih utama, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada lagu yang mengatakan Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kemudian ada juga lagu anak sekolah minggu yang berbicara tentang kasih, yaitu K-A-S-I-H, K-A
S-I-H, kasih, 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 kasih. Tetapi juga ada satu pujian yang bernuansa kasih, yaitu kasih lebih dari kata-kata semata. Walau seluruh dunia engkau miliki, walau seluruh ilmu engkau dapati, tapi kalau tanpa kasih, maka semuanya akan sia-sia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-31 ini berbicara tentang kasih. Kenapa sampai Rasul Paulus mau menutup bagian ini dengan membicarakan tentang kasih? Dalam pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, di situ juga dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, karena kasih harus diejawantakan, kasih harus dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan kehidupan kita. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata, kasih bukan hanya sebagai sebatas slogan, tetapi kasih memang harus ditunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar kita dalam kehidupan di mana kita ada. Pengetahuan bisa membawa kita pada suatu kemampuan, tetapi sikap hidup yang baik akan membawa kita pada satu bentuk respek dari orang lain. Dan kita juga boleh melihat bahwa kasih ketika mendasari kehidupan kita, maka berbagai karunia yang Tuhan berikan akan terasa faedahnya, akan terasa manfaatnya. Ketika Rasul Paulus boleh berada bersama-sama dengan jemaat di Korintus kurang lebih 8 bulan atau 1 tahun 6 bulan, dia ada bersama-sama dengan jemaat. Dia boleh menyaksikan kasih yang ada di dalamnya, tetapi juga dia boleh memberikan pengajaran-pengajaran, dia memberikan berbagai nasihat. Dalam bahasa Yunani, kita tahu bahwa ada 4 jenis kasih, yaitu kasih eros, kasih storge, kasih filia, dan kasih agape. Nah, di dalam ayat yang ke-31 ini, yang dimaksudkan di sini yang terutama adalah kasih agape, yaitu kasih Allah. Nah, ketika karunia-karunia rohani ada dalam kehidupan kita, yang paling utama ketika kita mau melakukan tugas kerja kita dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kita mendasari semuanya itu dengan kasih. Bukan sebagai suatu kebetulan, ketika di dalam hukum terdapat suatu perintah bagi kita untuk yang pertama, mengasihi Tuhan Allah lebih dari apapun juga. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Ada kasih di dalamnya. Allah adalah kasih. Dia adalah sumber kasih yang mengasihi kita, yang mencintai kita, sehingga dia memberikan dirinya untuk kita. Dia rela menderita di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa kita karena kasihnya yang besar. Hari ini ketika kita ada dalam kebersamaan dengan keluarga kita, ketika kita libur secara khusus di hari Sabtu ini, mari kita tetap mengejawantahkan firman Tuhan ini. Ketika kita tetap hidup dengan penuh kasih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih adalah segala sesuatunya yang mendasari kehidupan kita ketika karunia-karunia rohani Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami datang dengan segala ucapan syukur. Dan biarlah kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh terberkati di hari ini, dan kami pun mau menjalani kehidupan ini dengan segala sukacita, dengan segala pengharapan, dan dengan segala kasih di dalam Engkau. Kasih-Mu yang akan terus menghidupi kami, dan biarlah kami senantiasa melakukan tugas pekerjaan pelayanan kami di tempat di mana kami berada, di tempat di mana Engkau menunjukkan di mana kami harus ada dalam wadah yang Kau berikan kepada kami, dan kami tetap terus mau mempraktikkan kasih di dalamnya. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.